Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tri Marianto, mahasiswa dari Universitas Mercubuana dengan NIM 411201200015. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan tema peran serta musik dalam meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Puja dan puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua yang berupa ilmu dan amal dan berkat rahmat dan hidayahnya. Kami penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak tuntas tanpa adanya bimbingan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan sebesar-besarnya kepada khususnya Bapak Dr. Haji Sri Satata MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia kami. Yang kedua, beberapa narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami penulis menyadari bahwa makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, kritik, saran, dan masukan yang dapat kami membangun penulis untuk dijadikan pedoman dalam penulisan ke arah yang lebih baik. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Berikut kami bacakan uraian-uraian daftar isi di bawah ini. Yang pertama ada kata pengantar, ada daftar isi, dan ada bab 1 pendahuluan, dan bab 2 pembahasan, dan bab ketiga kesimpulan, dan saran daftar pusaka. Untuk bab pertama pendahuluan ada berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah. Untuk bab kedua tentang pembahasan ada yang pertama ada daya tarik musik, dan yang kedua selera musik anak muda saat ini, yang ketiga lingkungan ikut serta dalam pembentukan budaya sejak dini, dan yang keempat ada pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa, dan bab ketiga kesimpulan ada kesimpulan dan saran daftar pusaka. Berikut untuk bab pertama tentang pendahuluan. Latar belakang musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, R&B, dan blues. Bahkan ada orang yang menyukai suara burung sebagai musiknya, musik secara tidak langsung berupa kekuatan dan pergerakan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seseorang seperti Hitler pun yang dikenal sebagai diktator kejam memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hitler, musik karangan Beethoven, Richard Wagner, dan Anton Bruckner
menyimbolkan sebuah kejantan dan keberanian. Musik hanya ada di dunia di mana tempat ini memiliki partikel-partikel udara, salah satunya di bumi ini. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan musik itu lahir. Sebagian umat yang beragama bahkan mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sabda atau firman yang dalam dunia timur disebut Om and Logos. Dalam dunia barat, kata musik secara etimologis berasal dari kata Yunani mos. Mos ini ada dalam metodologi Yunani, yaitu 9 dewi bersaudara yang menguasai nyanyian, puisi, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Sadar akan pengaruh musik yang kuat. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saat menghasilkan sebuah karya-karya yang bersumber dari budaya kita sendiri agar dapat memperkenalkan budaya yang kita terhadap bangsa luar agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai. Jika budaya kita, bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Tentang yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa perumusan masalah di antaranya adalah mendorong kreativitas generasi muda dalam berkarya terutama di bidang musik. Yang kedua, menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Yang ketiga, merangkul dan membantu semua musisi independen maupun non-independen berupa biaya dan lain. Yang ketiga, ada tujuan masalah. Yang pertama, agar musik Indonesia dapat berkembang terutama di negara sendiri karena faktanya musik luar untuk saat ini sangat berpengaruh di kalangan usia remaja hingga dewasa. Yang kedua, dalam beberapa kasus banyak band Indonesia yang terkendala dalam memperkenalkan karya mereka kepada dunia luar, terutama band independen. Kendalanya sangat beragam, mulai dari biaya transportasi, pengurusan visa, biaya akomodasi, dan lain-lain. Yang ketiga, kualitas musik yang jauh dari harapan bagi penggemar musik di tanah air. Fakta berdasarkan beberapa narasumber yang mewawancarai, walaupun para pecinta musik Indonesia cukup puas dalam karya band independen. Dan yang keempat, agar musik karya Indonesia dapat bersaing di dunia luar. Ini yang menjadi tujuan utama bagi saya sebagai penulis, agar musik karya anak bangsa sendiri dapat memperkenalkan budaya Indonesia terutama bahasa. Yang keempat, ada manfaat masyarakat. Makalah ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan kembali semangat cinta terhadap budaya sendiri. Yang kedua, untuk memenuhi tugas besar semester Bangsal Bahasa Indonesia sebagai sumbangan pemikiran bagi kelayakan luas. Keempat, memberikan masukan terhadap penggiat musik serta manajemen yang menaungi beberapa musisi Indonesia. Yang kelima, ada batasan masalah. Agar permasalahan ini dapat lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi pilihan, hanya berkaitan dengan yang pertama, mendorong kreativitas generasi muda dalam bentuk apapun. Yang kedua, penyuluhan sejak dini berkaitan dengan budaya. Yang ketiga, meningkatkan kecintaan terhadap karya bangsa sendiri. Untuk bab kedua tentang pembahasan. Yang pertama ada daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern, Homo sapiens yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh
hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi untuk menciptakan, memperbaiki, dan mempersembahkan adalah suatu bentuk seni. Yang kedua tentang selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi ini semua hal berkembang pesat, baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing seperti makanan, berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segala tanpa menilai baik atau buruknya. Bagi dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dipercaya sebagai anak gaul. Yang ketiga, peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan, kalau mereka sudah terbiasa dalam budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mengenal suka lalu mengamati gaya berpakaian sang idola bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Yang keempat, ada pengaruh musik dalam pengembangan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keinginan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa jadi perantara seseorang untuk menggali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Untuk bab ketiga, ada kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah, dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital, karena musik yang biasa kita dengar secara kontinu dan atau terus menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasikan ke kehidupannya. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mengenai gaya hidup kita sehari. Untuk saran yang kedua, demi tercapainya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri sebagai generasi muda. Salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalam, serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkannya secara baik dan benar. Menerapkan bahasa secara tepat dan benar maka akan mempererat ajaran Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antar sesama bangsa. Berikut presentasi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau ada kata-kata, tutur kata yang salah, kami mohon sebesar-besarnya meminta maaf. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.